Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Udah lama ya saya nggak melanjutkan konten saya, udah setahun kayaknya ya. Tapi walaupun saya nggak ada mengupload video baru, saya tetap memantau kok konten-konten saya itu, apakah ada yang bertanya, dan ada itu satu video yang tentang saya membersihkan wajan itu masih ada penontonnya, masih ada yang bertanya, saya jawab. Dan ada juga yang ingin membeli wajan dengan yang sama, saya kasih linknya. Terima kasih ya. Kali ini saya memasak gulai ikan laut ini ya. Tadi di warung saya beli 2 ekor, nggak sampai 1 kilo sih beratnya, kurang sedikit dari 1 kilo. Ini nama ikannya kalau di daerah saya, ikannya ini ikan gabua. Ini enak kalau untuk digulai karena dagingnya padat. Cara menggulai ini nggak jauh beda sih sama gulai yang pernah saya buat dulu. Itu ikan tongkol. Ini bumbu-bumbunya ada cabai rawit, bawang merah, mau putih, lengkuas, jahe, kunyit. Tapi nggak semuanya nih saya pakai ya. Ini cuma gambarannya aja, bumbunya apa aja. Daun-daunnya kita cuci dulu ya, biar bersih. Itu yang bumbunya yang saya masukin itu nanti itu cabai rawit 1 on, bawang merah ada 7 buah nanti itu. Bawang putihnya cukup 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Terus jahenya sedikit kali, ke ujung kuku lah kayaknya tuh takarannya ya kalau jahe. Dan lengkuas juga pakai. Lengkuasnya juga sedikit juga. Ini campurannya nanti kalau nggak ada campuran rasanya nggak enak ya. Gulai ikan itu nggak ada yang temennya, nggak ada untuk dikunyah-kunyah tuh nggak enak rasanya. Jadi kalau saya gulai ikan selalu saya kasih campuran supaya nggak gembusanin. Serai, pangkalnya aja yang lembut, bagian lembutnya juga ikut di blender ya. Jadi semua bumbunya itu di blender. Kalau untuk gulai saya lebih suka di blender bumbunya karena dia akan lebih halus. Nah ini bumbunya kita langsung masukin ya Mam. Nggak ada yang pakai ditumis ya. Kalau kami di Sumatera, kalau untuk masak gulai itu nggak pernah ditumis, langsung aja dicemplungin bumbu cabenya itu sama ikan atau daging gitu kan. Nggak pakai ditumis biar nggak terlalu berminyak dia hasilnya, karena santan itu kan udah berminyak ya. Jadi kalau ditambah dengan minyak tumisan nanti enek nanti takutnya. Ini tadi saya beli santan di penggilingan, santannya udah jadi aja 10.000 itu, nggak perlu ditambah air lagi, nanti cukup ini aja santan 10.000 bisa kok, udah bagus hasilnya. Ada asam kandis 3 buah, dimasukin awal nggak apa-apa ya Mam. Kita aduk rata. Kalau masak santan ini kita nggak bisa kita tinggalin Mam, ini harus ditungguin ya, biar dia nanti hasil kuahnya bagus, nggak pecah santan juga. Jadi kita kalau masak masak ini nggak bisa nyambil, jadinya nggak bisa kemana-kemana. Kalau kita menggoreng umpamanya kan ya, kalau kita buat goreng ayam, goreng ikan kan kita nyambil ya, bisa nyambil sambil cuci piring atau apa gitu. Tapi kalau gulai ini nggak bisa, harus diliatin. Ini kita masukin aja kacang panjangnya di awal, karena kacang panjang ini kan agak lama ya empuknya. Tambahin garam ya, karena tadi saat memblender saya belum kasih garam. Diaduk ya sampai mendidih, aduk. Boleh juga dikasih penyedap rasa ya Mam, biar lebih gurih, enak juga. Saya juga pakai penyedap rasa kok sesekali. Kalau kalau kaldu bubuk itu nggak pakai. Kalau untuk ikan saya nggak pakai kaldu bubuk. Diaduk ya.
Oh iya, Mam, boleh cerita dong, ini yang nonton konten saya dari mana-mana aja sih? Apakah ada yang dari Kalimantan, dari Jawa, apa ada yang dari Papua, Bali? Di komen ya, Mam, dari mana aja sih penontonnya? Biar saya lebih semangat untuk konten. Ini gulanya udah mendidih, kita aduk terus ya. Tapi aduknya nggak boleh kasar-kasar ya, Mam. Ini saat saya coba, kuahnya masih terasa kurang seger. Jadi saya tambahin 1 buah jeruk nipis ya. Memang sih kalau untuk gulai ikan laut emang harus pakai jeruk nipis ya 1 buah. Walaupun itu udah kayak asam kandis tadi. Gak apa-apa ditambahin air jeruk nipis 1 buah lagi. Itu kuahnya nanti makin seger rasanya. Makin enak, dijamin. Ini udah mendidih kayak gini, udah bisa kita tambahin potongan cabai hijau. Nih, ditaburin ya. Sedikit aja sih, sekitar setengah on tadi ini saya iris. Emang sengaja ini untuk di terakhir dimasukin agar ini cabai hijaunya nggak terlalu layu kali masaknya. Jadi nanti pas dimakan dia masih terasa agak pedes-pedes sedikit. Ini kuahnya nggak pedes ya, nggak terlalu pedes karena walaupun dia tadi pakai cabai rawit di awal, nggak terlalu pedes karena ini kan santannya lumayan banyak tadi itu. Nah, ini udah jadi. Ini wadahnya bagus loh, Mam. Kalau yang ingin samaan nanti bisa saya cantumkan linknya di mana pembeliannya. Multifungsi ini wadahnya, bisa untuk gulai-gulai, bisa untuk goreng-goreng, bisa untuk bikin letak mie juga bisa sih. Saya udah pernah coba pakai wadah ini multifungsi. Nah, ini dia udah jadi, Mam. Cantik ya cabenya, kelihatannya kan menggoda banget. Ini menu tambahannya ya, Mam. Nah, ini untuk tambahan makan saya buat goreng tempe mendoan tadi udah saya siapin bahan-bahannya, nggak terekam tadi bahan-bahan apanya, proses saya membuat bahan-bahannya. Ini lagi goreng ya. Kalau gulai, kalau makan pakai goreng-goreng itu enak aja rasanya. Tada, jadi deh. Nah, ini Mam udah jadi. Selamat makan.